welcome back to English class with Mrs. Puji. Today we are going to learn about passive voice. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat pasif. Do you know about passive voice? Oke, kita akan melihat definisi passive voice. Definition of passive voice. Passive voice is a form of sentence where the subject of the sentence receives the action, don't do the action. It isn't like the active voice with focus on person who doing the action. The form focus more on the person or object that receive the result of the action. Nah, itu adalah definisi dari kalimat passive voice. Apa sih passive voice in Indonesia? Jadi, passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini lebih fokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita mengenal dengan kalimat pasif dan kalimat aktif. Di sini ada contoh tentang kalimat aktif atau passive voice menjadi kalimat passive voice. Active voice contohnya, my parent plant some flowers. Orang tua saya menanam beberapa bunga. Diubah menjadi kalimat pasif, menjadi beberapa bunga ditanam oleh orang tuaku. Some flowers are planted by my parent. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti tentang kalimat aktif dan kalimat pasif yang sudah dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, general active sentence that can be transformed into passive sentence are in the form of active sentence containing transitive verb. Jadi, umumnya kalimat aktif itu bisa ditransformasi atau diubah menjadi kalimat pasif jika kalimat aktif itu mengandung kata kerja transitif. Contoh dari kata kerja transitif misalnya make, bring, buy, dan write. Sedangkan kalimat intransitif tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, sekarang kita akan mempelajari passive voice dalam bentuk tenses, simple present, simple past, dan simple future. Di sini, passive voice in simple present tense, ini ada rumusnya ya, patternnya yaitu bagaimana kita bisa mengetahui kalimat aktif itu termasuk tenses simple present atau simple past atau future. Itu dilihat dari kata kerjanya. Kalau kata kerjanya ini bentuk pertama atau kata kerja dalam bentuk present, ya, itu termasuk simple present tense. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalau subjek, verb 1 atau kata kerja bentuk present, objek, dan komplement. Nah, itu untuk kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasif tinggal dibalikkan, itu adalah subjek yang direct objek tadi, direct objeknya menjadi subjek, terus ditambahkan dengan to be, is, am, are, ditambah dengan kata kerja past participle. Nah, biar jelasnya, kita lihat contoh berikut ini.
ini ya, jika subjeknya I, to be-nya I, ya. Jika you, to be-nya are, we, are, they are. Jika subjeknya she, he, it, to be-nya adalah is. Ya. Dan objeknya di sini jika I, objeknya adalah me, you, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, dan it menjadi it tetap ya. Nah, kita akan lihat contohnya di sini. Nah, di sini active voice ya. She cleans the classroom every day. Dia membersihkan kelas setiap hari. Nah, kita lihat kata kerjanya adalah clean. Ya, itu kata kerja bentuk pertama atau kata kerja present. Jadi kita tinggal balikan the classroom, karena kelasnya tunggal, menggunakan to be is. Ya, the classroom is cleaned by her every day. Seperti itu ya. Oke, nah ini ada contoh-contoh yang lain dari simple passive voice in simple present tense. People make book from trees. Orang itu membuat buku dari pohon. Nah, dibalik ya, buku dibuat. Books, karena booknya banyak, ada s jamak di situ, maka menggunakan to be are. Ya, to be are made from trees. Jadi books are made from trees. Jadi buku dibuat dari pohon. Oke, contoh berikutnya. My parents treat me like a baby. Ya, orang tuaku memperlakukan saya seperti bayi. Saya diperlakukan seperti bayi oleh orang tuaku, gitu ya. Nah, kita lihat kata kerja di sini adalah treat adalah kata kerja bentuk pertama atau kata kerja present. Jadi kita balik, me menjadi I karena objek dari aktif itu me, diubah menjadi pasif menjadi subjek tadi ya, menjadi I itu punya I'm treat kata kerja past participle like a baby by my parents. Oke. Nah, itu adalah tenses simple present tense. Sekarang bentuk yang kedua yaitu tenses yang kedua yaitu simple past tense. Past tense itu adalah tenses untuk menyatakan kejadian yang telah lalu. Nah, kita lihat di sini kalau simple past tense aktifnya subjek, verb to atau kata kerja bentuk past, objek dan komplement. Tinggal dibalikan ya. Subjeknya dari direct object tadi ditambah was atau word. Terus ditambah verb 3 by terus komplement. Nah, kita mengenal dulu ini adalah to be yang dipakai. Kalau you, the word, we, were, they, were, I, was. She, he, it itu menggunakan to be, was. Nah, kalau subjeknya you, objeknya tetap you. We, us, they, them, I, me, he, him, she, her, and it. Ya, sama ya yang tadi. Nah, kita langsung ke contohnya di sini. Kita lihat bukan cleans ya, tapi cleaned ya. Itu she cleaned the classroom yesterday. Tinggal dibalikan. The classroom, karena kelasnya satu, tunggal ya, it ya, berarti menggunakan to be was. The classroom was cleaned by her yesterday. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini passive voice in a simple past tense ya. The thief stole his parent car last night. Kita lihat kata kerjanya stole ya, dari kata steal, stole, dan stolen. Itu adalah mencuri gitu. Maling itu mencuri mobil orang tuanya semalam. Gitu ya. Mobil orang tuanya dicuri maling semalam. Seperti itu. Jadi tinggal dibalikan saja ya. His parent car ya, karena mobilnya satu gitu ya, bukan cars ya. Tapi car satu berarti tunggal, berarti menggunakan to be was. Ya, terus kata kerja bentuk ketiga, stolen by thief last night. Gitu. Berikutnya adalah
contoh yang lainnya. Debbie wrote some poem last month. Ya, dari kata presentnya itu write, wrote, written. Nah, Debbie menulis beberapa puisi bulan lalu. Dibalikkan ya, beberapa puisi ditulis Debbie bulan lalu. Some poems, ya, kalau puisi-puisi ya, berarti beberapa puisi. Poems ya pakai S. Karena ini subjeknya jamak, maka menggunakan kata to be were. Ya, some poem were written by Debbie last month. Nah, yang berikutnya adalah passive voice in present future tense. Nah, future ini, tenses future itu adalah tenses untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan, ya, masih direncanakan, belum dikerjakan, ya, masih berencana, masih berangan-angan seperti itu. Nah, biasanya menggunakan will, model ya, will atau shall. Itu jadi aktifnya di sini patternnya subjek, will, verb 1, kata kerja bentuk present dan objek. Untuk pasifnya tinggal dibalikkan, subjeknya direct object yang tadi ditambah will ditambah dengan be dan kata kerja past participle by object. Nah, supaya jelasnya ini ada contohnya. She will clean the classroom tomorrow. Dia akan membersihkan kelas besok. Jadi masih berencana ya, belum terjadi ini. Jadi masih berencana itu future. Ada kata will di situ akan. Nah, tinggal dibalikkan, kelas akan dibersihkan olehnya besok gitu ya. Jadi in the classroom ya menggunakan will ya ditambah dengan be. Jadi tidak ada menggunakan to be, was atau were, tidak. Kalau was dan were itu digunakan untuk past tense. Nah, untuk future ini tinggal menambahkan will plus be, kata kerja past participle, cleaned by her tomorrow. Oke, supaya jelasnya kita lihat contoh yang lainnya. I will give you a writing assignment tomorrow. Saya akan memberikanmu tugas menulis besok. Nah, menjadi tugas ya, kamu akan diberikan tugas menulis oleh saya. You will be, nah ini menggunakan kata kerja past participle yaitu given a writing assignment tomorrow. Contoh berikutnya, security officer will ask to show our identification. Security, petugas keamanan akan meminta untuk menunjukkan identitas kamu. Nah, ini ya, show your identification. Kami akan diminta untuk menunjukkan identitas kami kepada petugas keamanan. We will be asked to show our identification by security officer. Nah, tinggal menambahkan kalau aktif ya, change active into the passive voice, tinggal in future tinggal menambahkan will be dan kata kerja past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, sepertinya bagaimana? Is it clear? Do you understand the material today? Oke, jika kalian masih bingung atau masih belum memahami, kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi karena tenses ini yang kita pelajari baru 3, yaitu tenses simple, ya, simple present tense, past tense, dan future.